Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi untuk metode beda hingga ya. Dalam hal ini kita akan membahas implementasi MATLAB untuk metode theta. Ya, kita akan melihat contoh yang akan kita selesaikan. Ini masih sama dengan contoh dari video-video sebelumnya, yaitu kita akan menyelesaikan masalah nilai awal dy dt sama dengan min y kuadrat di sini ya. Nah, kita sekarang akan menggunakan metode theta dengan tetanya itu adalah 0, kemudian setengah, dan 1. Ini juga sekaligus kita akan memeriksa ya keabsahan bahwa theta pada saat theta 0 itu jadi apa? Jadi apakah dia jadi implisit ya atau eksplisit atau menjadi trapesium ya. Nanti atau Kronecker-Kelsen. Ini nanti kita bisa bandingkan ya di antara ketiganya ini, 0, setengah, dan 1. Nah, di sini menggunakan time step-nya masih sama dengan sebelumnya yaitu 0,5. Oke, tapi di sini Y0-nya kita pakai 1 ya. Y0-nya sama dengan 1 dan time integrasinya, oh ya ini nilai awalnya 1, kemudian integrasinya di sini sampai T-nya sama dengan 50. Solusi eksaknya di sini udah diberikan dari nilai awal yang ini dy dt min y kuadrat, yaitu di sini adalah 1 plus T min 1. Sepertinya kita akan membuat yang baru ya untuk menu utamanya agar ini kita mulai dari awal. Karena di sini kita memiliki beberapa theta ya, 0, setengah, dan 1. Oke, nah ini metode tetanya ya, skemanya yang sudah diturunkan dari video sebelumnya. Kalau ada yang belum melihat bagaimana cara penurunan ini, silakan untuk kembali ke video sebelumnya ya, sehingga nanti dapat memahami apa namanya skema dari metode theta ini. Nah, ini untuk turunan pertamanya itu diaproksimasi dengan menggunakan ini, dan perhatikan bahwa ini hanya bobot saja ya. Ini diberikan bobot untuk nilai fungsi yang dievaluasi di yn plus 1. Kalau yang ini dievaluasi nilai fungsinya di yn. Bobotnya adalah 1 min theta. Yang ini adalah theta. Artinya pada saat tetanya tadi itu yang dipilih ya, pada saat tetanya itu 0, berarti di bagian ini adalah 0. Maka yang ini adalah 0, berarti ini adalah 1 min 0 FYN. Berarti kalau 0 dia menjadi skema apa namanya? Skema eksplisit ini ya. Skemanya skema eksplisit. Nah, kalau setengah berarti di bagian ini setengah, di sini 1 min setengah jadinya setengah. Ini sehingga setengahnya bisa keluar ke sini jadi delta T per 2. Jadi bagian ini kalau tetanya setengah dia menjadi bentuk trapesium atau skema trapesium atau Kronecker-Kelsen ya. Kalau tetanya 1, di bagian ini teta sama dengan 1 misalkan, kemudian ini 1 min 1 jadi 0, jadi bagian ini adalah 0, sehingga bagian ini hanya Fy yang nilai fungsi yang dievaluasi di Yn plus 1 saja. Berarti bagian ini adalah skemanya implisit. Nah, untuk materi-materi implisit, kemudian Kronecker-Kelsen, kemudian eksplisit, skema ya eksplisit Euler itu sudah dibahas di video sebelumnya dan itu sudah dibuat implementasi MATLAB-nya ya untuk metode-metode tersebut. Sehingga di sini kita akan bandingkan betul atau tidak pada saat tetanya 0 akan menjadi jadi eksplisit, pada saat setengah dia menjadi Kronecker-Kelsen, dan pada saat 1 dia menjadi satu itu berarti implisit di sini ya. Implisit Euler method. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke MATLAB-nya. Nah, jadi ini yang sudah dibuat ya, implisit, kemudian ada eksplisit, kemudian ada Kronecker-Kelsen. Kalau ini yang center method itu belum dibahas ya. Kita sekarang bikin saja yang baru untuk membuat metode theta ya. Tapi di metode theta, perhatikan kalau kita lihat di bagian ini, di bagian metode theta ini perumuman sebetulnya dari ketiga metode yang sudah dipelajari dari video sebelumnya. Di sini kalau kita lihat bentuknya itu masih memuat Yn plus 1. Artinya di sini bentuk skema ini sebetulnya bentuk skema implisit ya. Ini adalah bentuk skema implisit. Jadi kalau bentuk skema implisit ini mirip dengan yang bentuk skema implisit Euler ini jadinya kan. Nah, jadi seperti ini. Ada bagian prediktornya dan ada bagian korektor. Untuk bagian prediktornya di sini ya, untuk bagian prediktornya itu kita buat yang
berasal dari explicit Euler, ya, explicit Euler. Sementara yang ininya, yang implicitnya yang bagian bawah. Nah, kita akan mengkonstruksi metode theta ya, metode theta di sini. Berarti kita lihat di sini function, kemudian y sama dengan apa namanya, y sama dengan di sini kasih nama saja, misalkan namanya apa ya, metode theta ya, metode kemudian theta, gini aja ya, metode theta. Lalu inputnya mau apa aja ya, di awal seperti yang ada di bagian ini ya, ini ada nilai awal, kemudian ada dt ya, dt-nya, kemudian ada n. Nah, oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini di theta juga kita samakan nilai awal berarti, kemudian ada dt, kemudian ada n. Nah, tapi nanti kita lihat apakah ada kekurangan atau enggak. Oke, ini n. Lalu perhatikan di sini kita akan buat skemanya ya. Kita tulis aja dulu skemanya. Di sini adalah yn plus 1 ya, berarti ini y, ini i, pakai i aja di sini, yi plus 1 itu sama dengan, ini adalah yi ya. Ini adalah yi, kemudian ditambah dengan di sini adalah delta t. Oh, ya, kita karena ini adalah kasus khusus ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, bagian ini soalnya. Di soal di sini itu kita tahu bahwa fy-nya itu adalah min y kuadrat. Ya, jadi fy-nya dari sini, dari bentuk umumnya itu adalah dy dt sama dengan fy ya. Maka di sini fy-nya adalah min y kuadrat. Nah, kalau seperti itu, kita lihat di soal di sini berarti fy-nya itu adalah yang ini ya. Berarti skemanya kita buat yang khusus untuk soal ini ya. Itu adalah theta. Perhatikan bahwa ini fy-nya itu adalah min ya. Berarti ini kita keluarkan aja minnya ke sini ya. Saya hapus, berarti minnya kita keluarkan aja. Jadi min di sini. Ini ada theta, kemudian fyn-nya itu tadi saya tulis lagi di sini, fy-nya itu adalah minus y kuadrat. Berarti di sini adalah minnya udah keluarkan, tinggal y, ini n-nya kita taruh di bawah aja ya, tapi nggak konsisten ya jadinya. Udahlah, nanti diperbaiki. Ini kita ikuti yang awal, yn plus 1 dikuadratkan, nah, ini ya. Kemudian ditambah dengan 1 min theta. Kemudian fyn-nya ini adalah karena minnya udah ke sini, udah keluarkan, jadi sini tinggal y n. Ini bukan pangkat ya. Ini dikuadratkan. Yang n-nya bukan pangkat tapi indeks saja. Nanti ke depan mungkin kita ganti aja di bagian bawah ya. Ini nyamakan dengan referensi yang digunakan. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk skemanya. Yn plus 1-nya jadinya yn dikurangi dengan delta t, nah ya, dikalikan dengan theta. Oke, ini dikuadratkan dan ini yang yn yang dikuadratkan. Oke. Berarti di sini yi itu adalah yang ini ya. Kemudian dikurangi dengan delta t ya. dt berarti dikurangi dengan dt, kita kalikan dengan apa itu? Sorry, ini plus ya malah. Harusnya min. Dikurangi dengan dt, lalu di sini ada theta ya. Ada theta, kita tulis saja theta ya, dikali dengan y, tapi y-nya yang mana ini ya? Y-nya adalah y yang i plus 1 ya, yang i plus 1. Kemudian yi dikuadratkan, sorry, ini kuadrat, yang mana ini ya? Yang ini kuadrat, baru ditambah dengan ini 1 min theta, 1 min theta dikali dengan 1 min theta yn, jadi y ini i, kemudian ini dikuadratkan. Oke ya, ini jadi kita udah sampai penulisan skema yang ini. Ini kita udah sampai di sini. Minnya udah, yn-nya juga udah. Oke. Ya. Ini tanda kurung untuk yang oke ya.
Nah, perhatikan bahwa ini kita buat dalam suatu looping ya. Jadi ini kita buat dalam for, misalkan for-nya for i sama dengan 1 sampai n di sini ya. For i sama dengan 1 sampai n. Oke, di sini kita buat n. Nah, di sini perhatikan apa yang kurang ya. Yang kurang tentu di sini nilai awal belum dipakai, berarti kita buat di sini y1 itu sama dengan y0. Ya, ini berangkat dari luar ya, inputan dari luar ini. Ini udah kepake semuanya. Nah, perhatikan bahwa kita masih memerlukan skema yang lain. Ini karena ini adalah apa? Ini adalah bentuk prediktornya. Ini korektornya ya. Ini korektor. Kita jadikan korektor. R-nya 2 ya. Oke, korektor. Kemudian prediktornya itu di sini. Jadi posisi prediktornya itu di awal. Kita akan menggunakan yang implisit saja. Yang eksplisit saja ya, i plus 1 di sini. Yang eksplisit jadinya ini adalah yi. Kalau yang eksplisit polanya itu kan ini min juga ya. Nah, eksplisit itu hanya yang di sini. Berarti pada saat tadi itu dikatakan pada saat tetanya berapa? Tetanya 0. Berarti yang ini ya skemanya. Di yi kuadrat. Oke, ini apa namanya, ada dt means dt ya, dikali dengan yi kemudian dikuadratkan. Oke, nah seperti ini jadi bentuknya. Nah, kalau yang ini itu adalah apa namanya, prediktornya, prediktor. Ini korektor. Oke, agar tidak keliru nanti pada saat iterasi berikutnya ini kita kasih aja YP ya, misalkan. Jadi untuk I plus 1 untuk yang dari prediktor itu kita pakai di sini nanti, YP. Ya, seperti itu bentuknya. Oke, ini adalah perumuman. Tapi dari sini kira-kira apa yang bermasalah ya? Nah, tentu di sini yang bermasalah adalah theta. Theta belum ada nilainya. Nilai theta itu dapat dari mana? Ya, baiknya sih kalau mau diperumum itu kita buat dari luar ya. Jadi tetanya kita ambil dari luar. Berarti kita buat dia sebagai inputan di sini. Ya, sehingga nanti ini berasal dari luar. Kalau mau diganti-gantinya di sini untuk tetanya bisa didefinisikan di sini sebenarnya tetanya berapa, tapi kita mulai dari luar saja ya. Sehingga nanti inputannya agar berbeda dengan yang implisit ya. Kalau di implisit itu Y0 dt dengan n saja ataupun yang eksplisit juga sama. Kalau di sini ada tambahannya yaitu theta karena di sini ada parameter theta yang belum ada nilainya. Oke, dari sini kita simpan saja dengan nama yang sama metode theta ya. Ini. Ya. Oke, selesai. Sekarang kita panggil fungsi ini di menu utama ya. Menu utamanya kita bikin lagi aja. Oke. Fill all, kemudian close all untuk menutup semuanya, kemudian CLC untuk ini ya. CLC ini. Oke. Nah, dari sini pertama kita tentukan nilai-nilai parameter, nilai parameternya. Yang pertama di soal tadi apa? Ada delta T. Delta T-nya 0,5. Ya, kita tulis dt-nya di sini sama dengan 0,5. Kemudian T-nya dari berapa? Itu T-nya 0 sampai 50 ya. Di sini ada T ya. T-nya sama dengan dari 0, kemudian dengan ininya dt, kemudian sampai ke T besar. Oh, berarti T besarnya harus dikasih di sini. T besarnya sama dengan 50 tadi ya. Oke. Ya. Oke, sebetulnya udah ada di bagian ini ya, waktu di video sebelumnya. Ini udah dibuatkan menu utamanya. Nah, kita lihat di sini, kalau mau ngopi juga boleh dari sini. Nah, ini ada T, 0, nah ini lengthnya, kemudian ada nilainya, ini udah ada. Nah, tapi tetanya nanti milih di sini ada, ini udah yang satu. Tapi kita buat lagi karena ini kita akan membandingkan dengan metode-metode yang sudah dibuat di sini, implicit, explicit, sama crank Carlson. Oke, jadinya kita di sini jangan dulu ke tetanya,
Ini kita kasih ukurannya n-nya sama dengan length T ya. Oke, kemudian ini udah nilai parameternya sepertinya udah semua, tinggal nanti penentuan tetanya mau berapa di sini. Sementara kita kasih tetanya sama dengan 0 dulu. Nah, ini time step-nya udah, ini udah. Oke, solusi eksak ya. Kita buat untuk solusi eksak. Ini solusi eksak. Solusi eksaknya di sini adalah YT sama dengan, oke ini tinggal dibuat aja Y sama dengan 1 plus T. T-nya kan udah dikasih di sini ada T-nya. Ini nanti apa namanya min 1 ya. Ini pangkat pangkat min 1. Oke, karena ini adalah vektor jadi kita harus kasih tanda titik di sini ya. Di pangkat min 1. Oke. Nah, kita coba aja dulu plot untuk solusi ya. Solusi ini aja, solusi eksak aja. T, Y berarti. Ya, ini kita plot ini jalan atau enggak gitu ya. Kita pastikan ini adalah program yang jalan, menu utama gitu. Kita buat yang ini. Oke. Di running. Oke ya, ini jalan bentuknya jadi udah kelihatan ini bisa dipakai. Programnya selesai sampai di sini. Nah, sekarang sampai di eksak maksudnya. Sekarang kita akan melihat solusi numeriknya. Nah, pertama kita akan memanggil metode theta di sini ya. Ini adalah metode theta, kita panggil aja ini. Oke, menu utama tadi di sini berarti ini adalah solusi numerik untuk metode theta. Ini kita pakai y theta aja, YTH gitu ya. Oke, berarti kita buat di sini gambar figure-nya, figure 1 misalkan. Kemudian ini adalah TY ya untuk solusi eksak. Kemudian di sini kita gabungkan dengan solusi yang numerik. Plot apa ini? YTH. YTH-nya berarti T. Oke, jangan dulu mungkin Y, TH. Sorry, apa ini? T, Y, TH, begitu ya. Oke, kita lihat dulu ini salah ini feature. Kita lihat dulu ini kita matikan aja ya. Kita lihat dulu si solusi numerik ini jalan atau enggak. Kemudian kita lihat juga dimensinya sama enggak dengan T gitu ya. Oh, ini kan enggak jalan kan? Ya, ini ada Y0. Oh, Y0-nya belum ada ya di sini. Oke, Y0-nya belum ada. Jadi Y0-nya sama dengan 1 tadi ya, nilai awalnya. Oke. Nah, ini udah jalan. Perhatikan di bagian ini kita punya apa namanya YTH-nya adalah ukurannya 102, sementara T-nya itu T-nya adalah 101 ya, 1 kali 101. Berarti yang ini harus dikurangi 1 dari metode theta-nya ini kita kurangi aja. Di sini dimensinya nggak sama, ini 1. Oke, karena yang itu mulainya dari 0 ya. Mulainya dari 0. Kalau ini Y0-nya udah ada ya. Oke, karena ini ditambah nilai awal di sini ya. Oke, jadinya kita coba running. Nah, ini jalan semuanya, YTH udah sama, dimensinya, ukurannya udah sama, kemudian T juga 1 kali 101. Jadi ini bisa diplot. Ini kita plot. Sorry. Ya, jadinya seperti ini. Oke, nah ini hasilnya. Ini kita kasih legend aja lah ya, biar kelihatan. Masalah ini ya. Kasih aja legend. Sebetulnya ada yang udah ya di sini, ada nggak? Ada ya. Oh, ini masih ini ya. Oke. Jadi balik ke sini. Mana tadi menu utama? Udah yang ini aja, yang apa namanya kita bikin di sini. Plot yang pertama itu adalah solusi eksak. Solusi eksak. Kemudian plot yang kedua itu adalah solusi
solusi theta. Udah kayak gini aja ya. Ini solusi theta keduanya. Kalau kita mau kasih warna ya yang berbeda di sini adalah misalkan warnanya merah ya. Jadi red ini untuk yang solusi eksak. Kemudian dibuat ininya line-nya line width-nya misalkan 1,5 aja lebar atau gedenya atau besarnya garis ya. Ini kita kasih warna apa yang ini? Ini kita kasih warna biru misalkan. Samain lebar atau besar ininya. Oke, lebarnya kita kasih di sini 1,5 juga. Oke, nah ini udah cukup bisa dilihat ya. Jadinya ada indeksnya di sini, ada solusi eksak yang berwarna merah, solusi theta yang berwarna biru di sini. Oke, ini kapan terjadinya? Ini terjadi pada saat tetanya sama dengan 0. Ini ya. Ini terjadi pada saat tetanya sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba gabungkan ya antara metode yang sudah dibuat, yaitu metode yang kalau 0 itu di sini kita lihat. Kalau 0 itu berarti bagian ini 0, artinya dia solusinya adalah solusi apa ini? 1 min 0, berarti solusi eksak ke sini ya. Solusi dari eksplisit maksud saya. Solusi eksplisit Euler. Ya, oke, berarti kita coba solusi numeriknya di sini kita panggil untuk eksplisit. Nah, ini ada yang sudah dibuat dari video sebelumnya. Explicit Euler, ini namanya, kita panggil aja di menu yang tadi yang baru. Menu utama di sini ya. Ini ada solusi numerik. Yang tadi metode theta, sekarang kita pakai di sini adalah explicit. Ya, untuk metode explicit ini kita namakan Y-nya YX gitu ya. Y explicit. Oke, sehingga kalau kita mau panggil di sini apakah ini sama dengan yang sebelumnya ya. Kita tinggal lihat aja di sini, kita tinggal panggil plotnya T dengan apa ini ya, Y dari X ya, explicit. Ini kita kasih warnanya, warna yang lain, warna hijau misalkan, atau biru ya, ini biru dengan hitam aja ya, warna hitam pakai K. Tapi jangan pakai garis karena nantinya akan ketumpuk ya. Kalau sama itu kan berarti numpuk ya, mengikuti alurnya si tetanya itu mengikuti alur eksplisit atau eksplisitnya mengikuti alur teta gitu ya. Jadi ini kita pakai tanda bintang aja. Tapi nilai besarnya garisnya tetap sama. Biar terlihat aja. Oke, ini 1,5. Sip. Ya, sekarang coba kita akan melihat ini. Ya, kita akan melihat apa yang terjadi. Nah, ya, kita bisa melihat bahwa hasil di sini untuk solusi, ini belum dikasih nama ya, yang hitam ini adalah solusi eksplisit tadi, dia mengikuti polanya solusi theta, atau yang theta itu mengikuti polanya yang eksplisit. Jadi tadi sesuai ya dengan yang di rumusan ini, bahwa kalau tetanya 0 di sini 0, berarti dia mengikuti skema yang eksplisit seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini sudah oke, ini belum dikasih nama tadi. Yang satunya itu adalah solusi eksplisit ya. Explicit Euler. Atau EE aja tadi ya. Udah gini aja. Nah, oke, kita barangin lagi. Ya, hasilnya seperti ini ya. Oke ya, betul. Ini ada solusi eksplisit Euler yang hitam, solusi tetanya masih sama di sini yang biru, dan solusi eksak di sini. Oke, jadi serupa. Nah, sekarang kita coba dengan theta yang lain. Kita coba ini tetanya theta 0. Ya. Sekarang kita coba tetanya setengah.
Kalau tetanya setengah menurut skema ini, yang ini setengah berarti yang ini setengah jadinya, berarti dia ikuti metode Crank-Nicolson ya. Ikuti polanya Crank-Nicolson. Jadi kita panggil aja di sini ada Crank-Nicolson yang udah dibuat ya di sini. Di video sebelumnya ini udah dibuatkan. Ini kemudian kita panggil di menu utama. Ini main menu ini. Ini buang aja. Oke, nah ini kita punya di sini Crank-Nicolson ya, Crank-Nicolson. Jadi explicit YCN berarti ini ya. Kita pakai YCN aja untuk menampung hasil daripada solusi numerik yang dengan menggunakan metode Crank-Nicolson. Oke, nah tapi kita maunya gambarnya digabung juga di sini ya. Kita pakai subplot aja ya. Subplot terdiri dari kita buat ke arah sini aja 2 baris, 1 kolom, 2 baris 1 kolom dan nomor 1 di sini. Oke, berarti yang berikutnya subplot yang ini itu adalah 2 baris 1 kolom nomor kedua. 2 baris, sorry, harusnya 2 kolom aja ya, 1 baris. 1 baris, 2 kolom, 1 baris, 2 kolom. Oke. Nah, yang pertama kan sama ya. Untuk yang pertama ini kita ambil aja solusi eksak ya. Ini kita copy aja di sini. Kemudian kita hold on, ambil solusi tetanya juga ya. Ambil solusi tetanya. Kemudian kita nanti ambil di sini plot T solusi Y, apa ini Crank-Nicolson itu tadi YCN ya. Ini YCN pakai notasi yang sama deh, yang hitam. Yang hitam di sini pakai K. Kemudian ini line white-nya 1,5 ya di sini. Oke, ini kita kasih tanda petik di sini ya. Oke. Nah, ini kasih legend juga, ini kita kopikan dari sini, tinggal diganti yang terakhir di sini adalah Crank-Nicolson. Crank-Nicolson. Tapi kalau kita perhatikan di sini kan YTH ya, YTH yang theta, ini YTH yang tetanya sama dengan tetanya sama, yaitu theta 0. Nah, sementara theta 1 kita belum tahu nih ditampung di mana. Kita ganti aja ini atau kita copy ya. Ini kita copy tetanya di sini dibuat theta 1 misalkan. Jadi ini tetanya diambil yang Crank-Nicolson itu tadi setengah ya, pada saat tetanya setengah. Nah, pada saat tetanya setengah ini berarti harus dipanggil lagi nih. Kita panggil dengan nama yang berbeda, dengan inputan theta yang berbeda. Di sini tetanya adalah theta 1 berarti ya. Theta 1. Jadi dia ngambil dari sini ke theta 1, dia masuk ke metode tetanya. Di sini sih theta nggak ada masalah ya. Karena dia dipakainya di sini theta. Nggak usah diganti kalau yang metode tetanya itu sendiri. Tinggal di sini aja disesuaikan. Inputannya apa? Metode theta 1 letaknya di sini, dia juga nanti otomatis akan ke posisi yang ini letaknya. Oke, nah berarti ini jangan YTH karena sama dengan yang atas, kita ganti dengan YTH 1. Oke, jadi kita bandingkan di sini untuk YCN dengan YTH 1 ya. Bagaimana hasilnya? Kita lihat di sini. Kita running. Nah, oke ya. Kita bisa melihat bahwa kalau yang Crank-Nicolson itu kan waktu di video sebelumnya juga dia sangat bagus karena dia sangat akurat ya, dekat dengan solusi eksak ya. Di sini kita bisa lihat kalau yang ini kita lihat yang tadi dengan tetanya tetanya 0, harusnya dikasih ini ya biar kelihatan. Di sini teta sama dengan 0, di sini teta sama dengan 0. Kalau yang ini tetanya sama dengan setengahnya. Oke. Ya. Nah, ini theta sama dengan 0 di sini. Ya, ini theta sama dengan 0, yang ini yang menjadi explicit Euler berarti. Yang ini adalah theta sama dengan setengah. Oke, kita buat satu lagi. Tadi harus ada 3, yaitu dengan theta sama dengan 1 ya. Gimana kalau tetanya sama dengan 1?
Nah, ini kita buat theta sama dengan 1 dengan parameternya theta 2 di sini. Oke, ini kita kasih, kita panggil, berarti yang diisi ke sini itu adalah theta 2, yang ini hasil nilainya 1 ya. Kemudian di sini berarti kasih aja variabel yang lain 2 juga ya. Jadi metode tetanya ada ini. Nah, ini berdasarkan teorinya kalau kita ambil tetanya 1 berarti di sini nilainya 1, tetanya berarti ini 0. Jadi nilai ini 0, dia masuk ke implisit. Nah, kita panggil yang implisit di sini. Implisitnya udah dibuat di video sebelumnya. Ini kita panggil saja ke menu utama yang tadi ya. Ctrl C. Di sini mana tadi? Nah, ini ya. Ini metode numeriknya. Ini implisit kita kasih nama YIM aja. Kita tampung di variabel YIM hasilnya. Oke, YIM berarti kita panggil nih di sini. Kita buat jadinya 3 kolom aja ya biar satu kesatuan. Bisa kita lihat ini kita subplotnya. Subplot di sini 1,3 aja. 3 koma yang ketiga ini. Berarti ini kita ganti juga dengan 3. Jadi ada 1 baris dan 3 kolom. Oke, ininya sama untuk yang solusi solusi ini, solusi eksaknya sama. Solusi ini kita gabung. Kemudian di sini ada solusi untuk yang tetanya. Solusi tetanya tadi ada di theta 2 ya di sini. Kemudian kita ambil yang berikutnya pakai yang sama aja. Ini tapi tidak dari YCN kan, tapi dia dari Y implisit ya. Jadi di sini kita pakai Y-nya dari implisit. Kemudian pakai legend yang sama di sini. Oke, ini tetanya di sini theta 1. Tetanya theta sama dengan 1 dan itu sama dengan yang implisit ya. Implisit Euler. Oke. Oke, kita running ini 1 baris 3 kolom berarti ini 1 2 3 udah betul subplotnya. Ya. Di running kalau seperti ini kita lihat hasilnya gini ya. Bahwa kalau kita di sini perhatikan ternyata ini sama ya. Betul kalau tetanya sama dengan 1 maka dia akan sama dengan yang implisit Euler. Seperti ini ya. Ini solusi eksak, ini implisit Euler. Kalau dia tetanya sama dengan setengah, tetanya setengah ya. Theta setengah berarti dia sama dengan yang Crank-Nicolson atau trapesium. Tapi kalau tetanya sama dengan 0, itu sama halnya dengan solusi eksplisit Euler. Sebetulnya tidak terbatas dengan pemilihan 0, setengah, dan 1 saja. Ya, untuk tetanya kita bisa coba dengan nilai yang lain ya. Untuk misalkan kita mau bikin lagi, misalkan kita coba deh di sini. Yang lebih kecil misalkan atau di antara 0 ini karena tetanya 0 sampai 1 ya. Di sini 1/3 misalkan. Ini untuk yang theta 3 misalkan kita mau bikin lagi dan kita panggil ya dengan theta 3 di sini. Theta 3 dan hasilnya di sini tetanya 3 juga dipanggil, kemudian nanti kita lihat hubungannya dengan solusi eksak seperti apa gitu ya. Hubungannya dengan solusi eksak itu seperti apa. Jadi kita bisa subplotnya di ini aja, berarti 2 kolom, 2 baris 2 kolom aja, 2 baris 2 baris 2 kolom, 2 baris 2 kolom biar nanti persegi ya. Nih, jadi di sini kita buatnya subplotnya subplot 2 baris 2 kolom yang keempat. Oke. Ini yang solusi eksaknya sama, kita buat yang di sini sama. Baru kita panggil sekarang yang solusi ini, solusi yang tetanya. Tapi tetanya dengan yang ini ya, tetanya dengan theta 3, TH3 dengan menggunakan sepertiga. Gimana nih dengan solusi eksak gitu ya? Apakah lebih dekat atau bagaimana gitu? Kita bisa cek di sini. Lalu kita running, hasilnya berarti di posisi yang keempat ini. Ya. Nah, yang ini ya. Cukup dekat juga berarti ini belum ada indeksnya ya. Jadi kita coba pakai legend aja biar terlihat solusi eksak dan ini solusi theta dengan tetanya sepertiga.
Oke. Nah, di sini kita coba lihat. Hasilnya cukup bagus ternyata ya. Metode theta dengan tetanya itu sepertiga gitu. Ya, coba perhatikan di sini. Apalagi kalau kita lanjutkan menghitung error ya, tapi karena ini akan terlalu lama kalau kita menghitung error, jadi cukup sampai di sini. Ini kita bisa lihat dari grafik ini saja bahwa solusi eksaknya itu dekat dengan solusi dengan skema theta yang menggunakan tetanya adalah sepertiga di sini. Ya, cukup dekat ya. Tinggal dibandingkan bagaimana dengan akurasinya dengan Craig-Nicholson. Oke, itu adalah langkah selanjutnya ya. Silakan untuk dicoba ya untuk menghitung nilai errornya bandingkan dengan yang Craig-Nicholson, karena dari yang ketiga tadi, dari yang ketiga metode sebelumnya ya, yang mana yang ini eksplisit, kemudian implisit dan Craig-Nicholson, itu yang paling bagus untuk kasus ini adalah metode Craig-Nicholson ya pada saat itu yang sudah dibuktikan di video-video sebelumnya. Oke, jadi cukup sampai di sini mungkin untuk materi video untuk metode theta ya. Dan dengan pemilihan nilai-nilai theta mudah-mudahan bisa membantu dan terima kasih atas perhatiannya. Salam matematika.